Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Hari ini saya akan mengulas buku tentang filsafat. Ini ada di bab 1 pendahuluan, di mana di bab 1 ini mengantarkan kita untuk mengetahui isi dari buku ini. Tentu akan banyak yang kita akan kulas dalam buku ini karena jumlah halaman secara keseluruhan buku ini adalah 303 halaman, dan ini kalau kita kaji satu persatu akan banyak waktu kita yang kita habiskan untuk mengulas atau mengkaji tentang buku filsafat ini. Ya, secara sederhana itu filsafat itu dapat diartikan sebagai berpikir menurut tata tertib dengan bebas dan dengan sedalam-dalamnya sehingga sampai ke dasar suatu persoalan. Jadi kita berfilsafat itu sama halnya juga dengan kita menyelam di dalam air sampai sedalam-dalamnya pastinya, dan kita berupaya untuk menyentuh dasar dari air itu sendiri. Kalau air itu dalam dan keruh, pastinya akan susah kita mendapatkan dasarnya. Kalaupun kita mendapatkan dasarnya, kita tidak akan tahu apa bentuk, apa warna dari dasar itu sendiri, atau apa yang ada di dasar itu sendiri. Oleh karena itu dibutuhkan satu kejernihan air agar kita bisa bukan hanya menyentuh dasar itu sendiri, tapi kita bisa melihat lebih luas dasar dari air itu sendiri. Sama dengan kita berfilsafat gitu. Jadi kita menyelam sedalam-dalamnya untuk mendapatkan kebenaran, dan untuk mendapatkan kebenaran itu harus dengan pikiran yang jernih agar kita bisa melihat dasar itu secara nyata ya. Di sini dikatakan bahwa secara sederhana filsafat, ya seperti yang saya katakan tadi, bahwa filsafat itu sebenarnya berpikir tertib, jadi tidak kacau dia. Meskipun dia bebas tapi tidak kacau. Karena ada metodologi, ada teknik dalam berpikir. Karena kalau orang bebas berpikir kemudian kacau, itu bisa melahirkan cara berpikir yang menyimpang gitu. Oleh karena itu berpikirlah yang bebas tapi dengan tertib, agar kita bisa mendapatkan pemikiran yang jernih, dan pastinya kita bisa menyelam sedalam-dalamnya sampai ke dasar yang kita inginkan. Ya, ini berpikir yang mempunyai ciri-ciri khusus seperti analitis, pemahaman, deskriptif, evaluatif, interpretatif, dan spekulatif. Analitis itu ya berpikir bagaimana menguraikan sebuah persoalan secara tajam agar bisa mengetahui titik persoalannya. Jadi menganalisis itu sama dengan menggunakan pisau tajam untuk mengiris bawang. Itu semakin tajam pisaunya, maka semakin rapi dalam memotong. Sama dengan analisis, harus ada namanya pisau analisis. Semakin tajam pisau analisisnya, maka semakin bagus dalam menguraikan berbagai macam persoalan. Kemudian di situ adalah pemahaman gitu. Ya, tentu di sini yang kita butuhkan adalah bagaimana filsafat itu mengantarkan kita pada sebuah pemahaman yang mendalam pasti. Deskriptif, yaitu bagaimana menggambarkan suatu objek secara nyata sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi tidak ditambah-tambah, tidak dibuat secara puitis, tidak dibuat secara mendramatisasi, tapi melihat secara alamiah gitu. Kemudian evaluatif di sini adalah bagaimana menilai
sebuah permasalahan itu agar mendapatkan atau membedakan antara mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar dan salah. Kemudian interpretatif, bagaimana menerjemahkan simbol-simbol yang ada, bagaimana menerjemahkan kata-kata, kalimat sehingga bisa dimaknai atau bisa dipahami oleh para pembaca. Spekulatif, bagaimana membuat ramalan-ramalan, prediksi-prediksi sesuai dengan data dan informasi yang ada. Sejalan dengan pengertian ini, Musa Asy'ari menulis filsafat adalah berpikir bebas, radikal, berada pada daftaran makna. Jadi di sini ada kata radikalnya gitu. Ya, berpikir bebas, radikal gitu. Ya, jadi banyak orang yang mengasumsikan radikalisme itu adalah sebuah pemahaman yang salah ya. Padahal itu dalam filsafat tentu kita butuh namanya radikal gitu. Karena kalau kita tidak radikal, maka kita tidak akan mendapatkan satu kebenaran yang kita harapkan gitu. Radikalisme itu adalah paham yang berpikir secara radikal maksudnya. Tentu di sini kita tidak bisa menyalahkan gitu, radikalisme. Yang kita salahkan itu adalah orang-orang yang tidak toleransi, orang-orang yang berpikiran ekstremisme, orang-orang yang berpikiran menyimpang gitu. Ya, kalau radikal itu adalah berpikir bagaimana mendalami sebuah persoalan lebih jauh lagi. Bahkan orang belum berpikir dia sudah memikirkan tentang hal itu baru radikal gitu. Dalam berfilsafat butuh namanya radikal, pemikiran yang radikal. Oleh karena itu jangan menyalahkan istilah radikalisme ya, karena radikal itu sama juga dengan ya berpikir secara filsafat ya. Berada dalam dataran makna gitu. Bebas artinya tidak ada yang menghalangi kerja pikiran. Radikal berpikir sampai ke akar masalah, mendalam, bahkan sampai melewati batas-batas fisik atau yang disebut dengan metafisika. Jadi radikal itu ya membuat satu dobrakan, satu tinjauan yang mendalam agar kita bisa menemukan satu ide baru ya. Ya boleh dikatakan adalah kreatif dan inovatif gitu ya. Karena itu harus butuh pemikiran yang radikal gitu. Bahkan seperti yang dikatakan ini dalam tulisan ini sampai menjurus pada yang metafisika gitu. Atau segala sesuatu yang sifatnya rohani gitu. Yang tidak bisa dikaji lewat ilmu logika gitu. Ya, tetapi dalam ilmu filsafat itu mengkaji gitu sampai pada tataran tentang namanya Tuhan. Ya, kalau Tuhan kan kita tidak akan bisa berbicara tentang logika gitu. Kita akan berbicara tentang keyakinan gitu. Karena kalau Tuhan itu sudah dilogikakan dan dijadikan sebagai sesuatu yang universal diterima, maka harusnya agama manusia itu sama gitu. Tapi karena itu adalah metafisika, itu adalah spiritualis yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia, maka ada golongan yang mengatakan Tuhan ini Tuhan ini bentuknya begini, Tuhan ini bentuknya begitu. Ya tentu dalam Islam juga Tuhan itu tergantung pada prasangka hambanya gitu. Ya Tuhan itu ada, tapi Tuhan tidak menjelaskan tentang bentuknya, tentang dirinya sendiri. Ya, oleh karena itu di dalam agama hanya menekankan ketundukan, kepatuhan terhadap perintah Tuhan. Sedang berpikir dalam tahap makna berarti ya menemukan makna terdalam dari sesuatu yang terkandung di dalamnya. Makna tersebut bisa berupa nilai-nilai seperti kebenaran, keindahan, dan kebaikan. Nilai ya yang ada dalam filsafat itu ada 3.
kebenaran, keindahan maupun kebaikan. Jadi kebenaran inilah yang harus ditanamkan dalam nilai-nilai filsafat. Tentu banyak kebenarannya, ada kebenaran korespondensi, ada kebenaran mutlak absolut, ada kebenaran relatif, dan lain sebagainya. Dan itu kalau kita melihat pada tataran kebenaran itu sendiri, ya kebenaran absolut misalnya dalam agama tidak bisa dicampur baurkan atau tidak bisa diubah-ubah karena itu adalah sebuah dogma gitu. Tapi kalau dalam ilmu pengetahuan ya itu relatif. Ya hari ini kita membuat satu riset tentang kedalaman air gitu. Kita menyimpulkan bahwa kedalaman air di daerah ini sedalam 5.000 meter. Kemudian ada riset selanjutnya pada 5 tahun yang akan datang. Ada bantahan gitu bahwa tidak, sebenarnya itu 6.000 meter hanya karena dia tidak mendapatkan titik yang terdalam gitu. Ya sama juga dengan apa yang dikatakan oleh Darwin ya, teori Darwin itu mengatakan bahwa manusia itu berasal dari kera gitu. Ya tentu orang yang beragama akan tersinggung dengan hal itu karena manusia pada dasarnya itu berbeda dengan binatang gitu. Ya, dia manusia itu ya tidak sama dengan binatang dan derajatnya jauh lebih tinggi. Tetapi kalau katakanlah manusia tidak menggunakan akalnya dengan baik, dengan bijaksana, maka ya derajatnya akan sama dengan binatang, bahkan lebih hina daripada binatang itu sendiri. Tentu yang kita harapkan di sini bagaimana manusia menjadikan dirinya menjadi makhluk yang mempunyai derajat yang tinggi dengan menggunakan akal budinya, akal bijaksananya, agar bisa dibedakan antara manusia dengan makhluk yang lainnya. Mungkin nanti kita akan membahas ya pada video-video selanjutnya, karena jangan sampai ini mengantuk gitu mendengarkan video ini. Tetapi yang kita harapkan di sini adalah bagaimana kita selalu belajar tentang ilmu filsafat, karena berfilsafat itu ada dalam kehidupan sehari-hari hanya karena kita kadangkala kita tidak sadari, tapi sebenarnya ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu saja, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.